Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di Alur Cerita Film. Jadi, pada video kali ini saya akan melanjutkan seri dari anime Sumatsu no Valkyrie season kedua. Di mana di season sebelumnya, kita diperlihatkan dengan pertarungan antara kubu dewa melawan kubu manusia, yaitu Lubu melawan Thor, Adam melawan Zeus, dan Kojiro Sasaki melawan Poseidon. Pada saat itu, skor masih 2-1 dan manusia masih kalah 1 poin dari kubu dewa. So, apakah di ronde selanjutnya manusia dapat mengembalikan keadaan? Baiklah, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita mulai ke alur filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan Brunhild dan juga Gol yang sedang membahas tentang pertandingan selanjutnya. Di sini Gol pun bertanya kepada Brunhild, kira-kira siapa yang akan bertarung pada ronde keempat ini. Tak lama kemudian datanglah salah satu dewa ke sana, yaitu Hercules. Di sini terlihat jika mereka bertiga ini sangat akrab, karena mereka memiliki satu pendapat, yaitu menentang pemusnahan umat manusia. Kemudian, Hercules pun mengatakan kepada Brunhild, "Akulah, ia akan bertarung mewakili kubu dewa pada ronde keempat ini." Setelah mengatakan hal tersebut, Hercules pun pergi dari sana. Di tengah-tengah perjalanannya, datanglah Loki menghampiri Hercules. Di sini Loki pun mengatakan jika Hercules ini dekat dengan Brunhild. Ditambah lagi, Hercules ini merupakan manusia setengah dewa, sama seperti para Valkyrie lainnya. Bahkan, Loki ini pun bingung Hercules ini akan membela kubu mana. Namun Hercules membantahnya. "Aku akan menentang pemusnahan umat manusia jika aku berhasil memenangkan pertandingan pada ronde keempat ini. Dan sebagai juara para dewa, aku pasti akan mengalahkan lawanku." Mendengar kata-kata dari Hercules, Loki pun bingung Hercules ini berada di pihak siapa. Kemudian Hercules pun pergi dari sana sembari mengatakan, "Aku berada di pihak keadilan." Sementara itu, Gol pun masih bingung siapa yang akan bertarung pada ronde keempat ini untuk melawan Hercules. Kemudian, Brunhild pun menjelaskan ciri-ciri perwakilan umat manusia kepada Gol. Ia adalah manusia yang paling keji dan biadab yang pernah ada. Mendengar hal ini, Gol pun terkejut seolah-olah ia mengetahui siapa yang dimaksud oleh Brunhild. Singkat cerita, pertarungan ronde keempat ini pun telah dimulai. Dan yang bertarung pada ronde keempat ini ialah Jack the Ripper dari kubu manusia. Dan dari kubu dewa adalah Hercules. Sedangkan di bangku penonton, mereka tak percaya jika yang mewakili umat manusia pada ronde keempat ini adalah Jack the Ripper. Di sana, ada salah satu pria yang menjelaskan sedikit tentang masa lalu Jack, di mana Jack ini merupakan pembunuh yang paling keji yang pernah ada. Tepatnya di tahun 1800-an di kota London, Jack telah menghabisi setidaknya 5 pelacur dengan pisau miliknya. Bahkan Scotland Yard pun tak mampu untuk menemukan satu petunjuk apapun tentang kasus ini. Begitu juga dengan Sherlock Holmes yang tak bisa memecahkan kasus tersebut. Di sisi lain, Hercules yang mengetahui lawannya adalah Jack, ia nampak tak percaya jika aku akan berhadapan dengan seorang pembunuh seperti Jack. Kenapa bukan seperti Lubu, Adam, dan Kojiro yang mewakili umat manusia? Bahkan ketiganya mendapatkan pujian dari para dewa tentang cara bertarung mereka. Oke, sebelum memasuki ronde keempat ini, saya akan menjelaskan latar belakang dari masing-masing petarung ini. Dimulai dari Hercules. Diceritakan pada zaman dahulu, tepatnya di wilayah Tebes, ada seorang anak yang bernama Castor. Dirinya ini sedang dihajar oleh 2 anak nakal yang sedang berusaha untuk merebut sapi miliknya. Tak lama kemudian datanglah Alcides ke sana. Dan Alcides sendiri adalah Hercules pada saat menjadi manusia. Alcides sendiri dikenal dengan anak yang memiliki kegigihan dan semangat yang tinggi dibandingkan siapapun. Pada malam harinya, pada saat Alcides dan Castor sedang beristirahat, datanglah kedua anak nakal tadi ke sana. Dan kedua anak nakal itu menantang Alcides untuk meminum darah Zeus yang ada di kuil sana. Dan darah Zeus itu dinamakan dengan Ambrosia. Konon katanya, siapa yang meminum darah Zeus akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Namun jika yang minum darah tersebut adalah orang biasa, maka orang tersebut akan langsung meninggal. Sementara itu di Valhalla, para dewa pun sedang membahas tentang pemusnahan umat manusia.
Di sini sebagian dewa pun setuju untuk pemusnahan tersebut. Dikarenakan pada saat itu, manusia selalu berbuat kekacauan dan merusak apapun yang ia temui. Di sini, ada beberapa dewa yang akan turun tangan untuk melakukan hal tersebut, seperti Loki dan juga Shiva. Dikarenakan Thebes ada di wilayah Ares, maka Ares lah yang akan turun tangan mengatasi semua ini. Singkat cerita, Ares pun benar datang ke wilayah Thebes. Di sana, para warga yang melihat hal itu, mereka pun hanya bisa pasrah dan berdoa untuk keselamatan diri mereka masing-masing. Berbeda dengan Alcides, dengan gagahnya, ia menghadang Ares beserta pasukan suci lainnya. Ketika Alcides akan menyerang Ares, Ares pun dengan mudahnya menendang Alcides sampai ia harus terpental jauh. Sedangkan para warga yang melihat hal tersebut, mereka pun meremehkan Alcides jika yang kau lawan saat ini bukanlah manusia biasa, melainkan seorang dewa. Dikarenakan tak ada pilihan lain, Alcides pun mengeluarkan darah Zeus dari kantongnya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, ia pun langsung minum darah Zeus tersebut. Begitu juga dengan para warga dan Ares yang melihat hal ini, mereka semua mengira jika Alcides akan mati pada saat meminum darah Zeus tersebut. Namun siapa sangka, pada saat Ares maju, Alcides pun berhasil lolos dari ujian tersebut. Dan kali ini ia benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Di sini, ada salah satu prajurit yang tak terima dengan tingkah Alcides. Dan tanpa pikir panjang lagi, ia pun langsung datang menyerang Alcides. So, tentu saja, Alcides dapat dengan mudah mengalahkan prajurit tersebut. Begitu juga dengan para prajurit lainnya yang tak terima dengan hal itu, mereka pun datang dan menyerang Alcides. Lagi dan lagi, Alcides dapat dengan mudah untuk mengalahkan mereka semua. Dan saat ini, hanya Ares lah yang tersisa. Di sini mereka pun saling jual beli pukulan untuk bisa saling mengalahkan. Pada saat akan saling menghabisi, datanglah Zeus melerai mereka berdua. Di sini, Zeus pun melihat jika Alcides berhasil meminum darahnya sendiri. Di sini, Zeus pun mengajak Alcides untuk ikut dengannya menjadi dewa. Dan dengan hal tersebut, maka Alcides dapat dengan mudah melindungi umat manusia. Di sini, Alcides pun mengajukan satu permintaan kepada Zeus, aku akan menerima tawaranmu jika kamu mau menerima tawaranku, yaitu jangan pernah lagi mengganggu kedamaian umat manusia. Mendengar hal itu, Zeus pun setuju kemauan dari Hercules. Alhasil selama 4000 tahun, para dewa pun tak lagi mengganggu kedamaian umat manusia. Sedangkan Alcides, kini ia resmi menjadi seorang dewa. Dan saat ini ia lebih dikenal sebagai Hercules. Oke, setelah kita membahas masa lalu dari Hercules, kali ini kita akan lanjut membahas masa lalu dari Jack the Ripper. Jack sendiri lahir di kota London, tepatnya di kawasan Whitechapel. Ia merupakan anak dari seorang pelacur yang bernama Mary Ann Nichols. Mary sendiri telah mengandung 5 orang anak dari hubungan gelap tersebut. Namun kelima anak dalam kandungannya itu telah ia gugurkan. Pada saat mengandung anak keenam, ia tak berniat untuk menggugurkannya karena ia ingin menikah dengan pria tersebut dengan pancingan anak keenam ini, yaitu Jack the Ripper. Singkat cerita, Jack the Ripper pun telah tumbuh menjadi seorang anak yang sama pada umumnya. Pada saat ini, ia sedang mencari makanan di tempat sampah di belakang restoran. Pada saat mendapatkan sebuah roti, pemilik restoran itu pun marah-marah karena Jack telah mengambil makanan di tempat sampah tersebut. Di sini Jack pun melihat warna merah yang berarti kemarahan pada pemilik restoran tersebut. Karena tak ada pilihan lain, Jack pun akhirnya meminta maaf kepada orang tersebut. Akhirnya orang itu pun memaafkan Jack dan menyuruh Jack untuk pergi dari sana. Sesampainya di rumah, ia pun melihat ibunya yang sedang dimarahi oleh seorang pria. Kemudian Jack pun menemui ibunya. Di sini Jack pun bertanya, apakah ibu baik-baik saja? Dan dengan senyuman yang hangat, ibunya pun menjawab, ibu tidak apa-apa. Kemudian, Mary pun melihat luka di lengan kanan Jack, di mana luka ini didapat pada saat Jack dihajar oleh pemilik resto tadi. Lalu, uang hasil hubungan gelap tadi pun Mary gunakan untuk mengobati luka dari Jack. Di sini, Jack pun melihat warna yang sangat indah dari ibunya, yaitu warna kuning emas. Pada malam harinya,
Pada saat Jack sedang membaca buku, Jack pun diejek oleh seorang wanita yang bernama Anne. Jika Jack ini merupakan anak yang kurang beruntung karena ia dilahirkan di tempat seperti ini. Namun Jack membantahnya jika ia merupakan anak yang paling bahagia. Keesokan harinya, Jack pun melihat ibunya yang sedang menangis. Di sini Anne pun memberitahu Jack jika saat ini ia sedang bersedih karena pria yang ia sukai itu telah lama menikah. Kemudian pada saat Anne pergi, Jack pun mencoba untuk menenangkan ibunya. Namun kali ini Mary benar-benar frustasi karena pria yang ia sukai itu telah mengingkari janji-janjinya. Di sini Mary pun marah, bahkan ia sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk Jack, yaitu sebaiknya aku tak pernah melahirkanmu. Bahkan satu-satunya alasan Mary melahirkan Jack ialah untuk bisa menikah dengan pria yang ia sukai. Mendengar kata-kata tersebut, Jack pun paham warna yang selama ini ada di dalam tubuh ibunya itu bukanlah untuk dirinya, melainkan hanya untuk pria yang ibunya sukai. Dan Jack hanyalah sebuah alat untuk mendapatkan cinta dari pria tersebut. Bahkan saat ini, Jack melihat warna merah yang biasa ia lihat di jalanan. Dan pada saat ini warna merah itu ada di dalam ibunya sendiri. Di sini Jack pun mencoba untuk menenangkan ibunya. Dan pada saat Jack mencoba untuk membunuh ibunya, Jack pun melihat warna yang belum pernah ia lihat, yaitu warna ketakutan. Kemudian, tanpa rasa bersalah sama sekali, Jack pun menghabisi ibunya dengan pisau yang ada di sana. Setelah menghabisi ibunya, Jack pun pergi ke kediaman pria yang dimaksud oleh ibunya. Dan tanpa banyak basa-basi, Jack pun langsung menghabisi pria tersebut dengan pisau yang sama. Setelah itu, Jack pun mengambil topi milik pria tersebut lalu pergi dari sana. Singkat cerita, kota London pun telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Di tengah kemajuan itu, kini nama Jack pun telah lama tak terdengar lagi. Oke, kita kembali lagi ke pertarungan pada ronde keempat ini. Di sini, Hercules pun meminta kepada Jack agar Jack menyerah saja. Dan dengan hal ini, maka aku akan meminta kepada Zeus agar menyelamatkanmu dari Niflheimir. Niflheimir sendiri merupakan tempat yang paling misterius dan juga menyeramkan dalam mitologi Nordik. Mendengar tawaran dari Hercules, Jack pun menolaknya. Kemudian ia mengeluarkan Volund miliknya yang mirip dengan gunting raksasa. Tak hanya itu saja, ia juga menunjukkan ketajaman dari Volund miliknya tersebut, di mana Volund itu bisa memotong apapun yang Jack inginkan. Melihat tekad dari Jack, Hercules pun akan melawannya dengan sekuat tenaganya. Belum juga bertarung, Jack pun sudah pergi dari sana. Sedangkan Hercules yang melihat hal itu, ia pun langsung mencari kemana larinya Jack. Setelah melihat keberadaan dari Jack, Hercules pun bingung. Bisa-bisanya di saat seperti ini Jack malah bersantai sambil minum teh hangat. Pada saat Hercules akan mendekat ke arah Jack, ia pun sadar jika ada jebakan tepat di depan dirinya. Dan tanpa pikir panjang lagi, ia pun langsung menarik jebakan tersebut. Namun siapa sangka, jebakan tadi terhubung dengan pisau yang langsung menghujani tubuh Hercules. Di sini, Hercules pun menjelaskan kepada Jack, tak ada satupun senjata manusia yang bisa melukai dirinya. Kemudian, Hercules pun mendekat ke arah Jack. Pada saat akan menghajar Jack, Jack pun dengan sigap mengeluarkan pelontar untuk pergi dari sana. So, tentu saja, Hercules dapat dengan mudah mengejar larinya Jack. Bahkan, Volund milik Jack ini harus hancur ketika ia menepis serangan dari Hercules. Di sini, Hercules pun mengira jika Jack akan berakhir di sini. Namun siapa sangka, Jack kembali menyerang Hercules dengan pisau miliknya. Dan tanpa disadari, kali ini serangan Jack berhasil melukai tubuh Hercules. Bahkan para dewa juga bingung kenapa hal ini bisa terjadi. Kemudian, Jack pun menjelaskan kepada Hercules jika Volund yang sebelumnya ia gunakan itu hanyalah kebohongan belaka. Dan Volund yang sebenarnya adalah sebuah tas yang mampu mengeluarkan sebuah pisau. Namun pisau yang dihasilkan hanya bisa mengikuti besarnya tas tersebut. Sementara itu, Gold pun bingung kenapa Brunhild memilih Jack sebagai perwakilan umat manusia. Kemudian Brunhild pun menjawab, jika manusia memiliki sifat yang tak dimiliki oleh seorang dewa, yaitu kebiadaban. Di tempat yang sama, Heimdall pun mengatakan,
Meskipun Jack ini merupakan seorang pembunuh berantai, akan tetapi ia berhasil melukai seorang dewa dengan senjatanya. Sedangkan Jack, ia kembali menyerang Hercules dengan pisau-pisau miliknya. Bahkan Hercules, kali ini ia hanya bisa menepis serangan dari Jack. Meskipun menerima serangan yang bertubi-tubi, Hercules pun tetap gigih untuk maju ke arah Jack. Dan benar saja, pada saat Hercules akan menghabisi Jack, Jack pun berhasil menangkis serangan Hercules dengan payung miliknya. Melihat Jack bukanlah pengecut biasa, Hercules pun mengeluarkan salah satu kekuatan miliknya, yaitu singa Nemea. Dan hal ini ditandai dengan semakin membesarnya tato di tubuh Hercules. Dan tanpa pikir panjang lagi, Hercules pun langsung menyerang Jack dengan kekuatannya tersebut. Alhasil, Jack pun harus terpental jauh karena kekuatan yang begitu dahsyat. Pada saat Jack terbangun, Jack pun sadar jika lengan kanannya ini patah. Dan tanpa rasa sakit sama sekali, ia pun berhasil mengembalikan lengannya seperti normal kembali. Di sisi lain, Loki yang melihat pertempuran itu, ia pun bertanya kepada Ares, apa yang terjadi dengan Hercules. Kemudian Ares pun menjawab, sebelum Hercules menjadi dewa, ia telah menyelesaikan 12 tugas dan menguasai 12 ilmu ilahi. Dan setiap tato yang semakin melebar, itu ada harganya. Bahkan dewa biasa mungkin akan pingsan merasakan rasa sakit dari tato tersebut. Dan ketika tato telah menutupi seluruh tubuhnya, maka Hercules ini akan mati. Meskipun begitu, sebagai dewa, aku bangga pernah bertarung langsung dengan dirinya. Oke, kita kembali lagi ke pertandingan. Di sini Jack pun terus-terusan menyerang Hercules dengan pisau miliknya. Bahkan kali ini Hercules hanya bisa menepis serangan dari Jack saja. Pada saat akan menyerang Jack, Jack pun berhasil kabur dengan menggunakan tali miliknya. Kemudian Jack pun kembali menghujani Hercules dengan pisau miliknya. Di sini, Jack memanfaatkan tali itu untuk menambahkan daya lempar pisau miliknya tersebut. Bahkan, Hercules tak bisa berkutik pada saat ia terkena serangan yang bertubi-tubi dari Jack. Sementara itu, Hermes juga mengatakan, bahkan dewa skuad Hercules juga akan kalah jika menerima serangan yang begitu fatal. Di sisi lain, teman dari Hercules yaitu Castor, ia juga hadir di sana untuk memberikan dukungan kepada Hercules. Sedangkan Hercules ia kembali mengeluarkan kekuatan miliknya yaitu Exodus Hercules. Dan pada saat Jack kembali menyerang Hercules, Hercules pun berhasil mengembalikan serangan Jack tersebut. Bahkan saking dahsyatnya, Jack harus terkena pisau miliknya sendiri. Namun bukannya takut, Jack malahan berterima kasih kepada Hercules karena ia telah mengembalikan dirinya seperti dulu lagi. Di sini, Jack pun mengetahui warna dari Hercules, yaitu warna kuning keemasan. Bahkan kali ini ia berani mengatakan, ini adalah pertama kali dalam hidupku aku akan menghabisi seorang dewa. Kemudian, Jack pun kembali menyerang Hercules dengan pisau miliknya. Dan untuk pertama kalinya, mereka kali ini melakukan pertempuran jarak dekat. Di tengah pertempuran mereka, jam Big Ben di sana pun berbunyi. Dan tanpa pikir panjang lagi, Jack pun langsung pergi ke atas jam tersebut dengan menggunakan pelontar miliknya. Namun siapa sangka, Jack ini hampir saja terjatuh karena pelontar miliknya ini meleset. Melihat ada peluang bagus bagi Hercules, ia pun langsung memukul Big Ben dengan pentungnya. Alhasil menara Big Ben itu pun roboh karena hentakan yang kuat dari Hercules. Kemudian, Hercules pun mengeluarkan kekuatan miliknya yaitu banteng kereta. Sedangkan Jack the Ripper kali ini ia melemparkan jam tersebut ke arah Hercules. Di sini, Hercules tak tahu apa yang akan terjadi kepada dirinya. Di sini ia pun mengatakan kepada Jack, hanya senjata suci sajalah yang bisa melukai diriku. Namun siapa sangka, lengan kiri Hercules ini pun harus putus terkena jam Big Ben tersebut. Bahkan, para penonton dan juga para dewa yang melihat hal ini, mereka pun terkejut bagaimana bisa hal ini bisa terjadi.
Di sisi lain, Loki pun menyadari jika Volund sebenarnya milik Jack ialah sarung tangan miliknya. Dan tas beserta gunting yang ia perlihatkan tadi itu hanyalah kebohongan belaka. Jadi artinya, setiap benda yang disentuh Jack akan menjadi sebuah senjata. Mendengar hal ini, Ares pun nampak bingung apa yang akan terjadi kepada Hercules. Sementara itu, Brunhilde pun menceritakan kepada Gold. Sebelum Jack mendapatkan Volund tersebut, pada saat itu, Brunhilde mendatangi Hook untuk menjadi Volund selanjutnya. Namun Hook menolaknya. Hook sendiri merupakan Valkyrie ke-11 dari ke-13 Valkyrie. Dan tak lama kemudian datanglah Jack ke sana. Dan dengan aura yang kejam, Jack pun langsung memaksa Hook untuk menjadi Volund miliknya. Karena tak ada pilihan lain, akhirnya Hook pun mau menjadi Volund dari Jack. Di sisi lain, para penonton pun memberikan semangat kepada Hercules. Begitu juga dengan Heimdall, ia pun mengatakan sesuatu yang disentuh oleh Jack itu akan menjadi senjata bagi dirinya. Sedangkan Ares ia terus-terusan bersedih karena ia takut jika Hercules ini kalah pada ronde keempat ini. Sampai-sampai Zeus yang melihat Ares ia pun murka dan langsung menghajar Ares. Dan Zeus mengatakan, kenapa kau yang terpuruk melihat Hercules seperti itu? Dan yakinlah, ia tak akan kalah. Oke, kita kembali lagi ke pertandingan. Di sini Hercules pun tak menyerah begitu saja. Bahkan saat ini, Jack melihat warna di dalam tubuh Hercules, yaitu warna yang tadi pun masih melekat pada tubuh Hercules. Di sini Jack pun menghormati Hercules karena Hercules tak gentar sama sekali. Di sini, Hercules pun mengatakan, aku adalah manusia yang diangkat menjadi seorang dewa. Oleh karena itulah, aku tahu hal buruk apa yang ada pada manusia dan juga para dewa. Meskipun begitu, aku akan tetap sayang dan akan melindungi umat manusia. Mendengar hal ini, Jack pun terkesan kepada Hercules. Ditambah lagi, warna yang ada pada Hercules kali ini sama dengan warna milik ibunya. Dan untuk mengakhiri semua ini, Hercules pun memanggil anjing Hades untuk masuk ke dalam dirinya. Dengan begitu, maka ia akan dengan mudah untuk menyelesaikan pertandingan tersebut. Dan ini merupakan tugas ke-12 Hercules. Dengan kata lain, ini merupakan kartu as milik Hercules. Di sisi lain, Zeus pun mengatakan, untuk saat ini kita berlomba melawan waktu. Jika semakin lama Hercules akan meninggal. Oke, kita kembali lagi ke pertandingan. Di sini Hercules pun langsung menyerang Jack tanpa ampun. Sedangkan Jack kali ini ia hanya bisa menghindari serangan dari Hercules. Di sini, Jack pun harus terkena pukulan dari Hercules. Meskipun begitu, Jack ini masih bisa untuk bertahan. Setelah itu, Jack pun berniat akan pergi dari sana. Belum juga jauh, Hercules pun sudah datang dan memukul Jack dengan pentung miliknya. Sampai-sampai Jack ini harus terjatuh dan tertusuk pagar yang ada di sana. Dan entah apa yang ada di pikiran Jack, ia pun mencoba untuk merobohkan gedung besar yang ada di belakangnya dengan menggunakan selendang miliknya. Kemudian, Jack pun pergi ke arah Hercules dan memanfaatkan kekuatan Hercules untuk pergi dari sana. Sedangkan Hercules kali ini ia harus tertimpa gedung yang sangat besar. Tak lama kemudian, Hercules pun kembali bangkit dari reruntuhan gedung tersebut. Bahkan para dewa dan penonton yang melihat hal ini, mereka semua pun terharu melihat kegigihan dari Hercules. Pada saat ini, Jack masih melihat warna yang sama di tubuh Hercules. Bahkan ia mengira jika warna itu merupakan warna palsu persis seperti milik ibunya dulu. Dan untuk mengakhiri semua ini, mereka berdua pun saling bertarung satu sama lain. Sampai pada akhirnya, Jack ini harus terkena pukulan yang telak dari Hercules. Kemudian, Hercules pun kembali menyerang Jack. Bahkan saat ini Jack belum bisa untuk membalas serangan dari Hercules.
Pada saat mendapatkan momen yang tepat, Jack pun mengeluarkan pagar besi tadi untuk menyerang Hercules. Namun siapa sangka, serangannya itu meleset dan membuat Jack ini terpental akibat pukulan dari Hercules. Melihat Jack yang terpental jauh, penonton dan para dewa pun mengira jika semua ini telah berakhir. Namun siapa sangka, Jack masih sanggup untuk berdiri dan menyelesaikan pertandingan ini. Kemudian, Jack pun datang ke tempat Hercules. Di sini tanpa banyak basa-basi, Jack pun langsung menyerang Hercules dengan pagar besi tadi. Ya tentu saja serangannya itu dapat dihindari oleh Hercules. Bahkan saat ini Jack lah yang terkena pukulan dari Hercules. Pada saat Hercules akan mengakhiri semua ini, Jack dengan sigap pun langsung menghabisi Hercules dengan sarung tangan miliknya. Yang mana sebelumnya Jack ini sengaja melumuri sarung tangannya dengan darah miliknya. Dan hal itu diperuntukkan untuk hal seperti ini. Bahkan di akhir hayatnya, Hercules pun masih tetap sama seperti tadi. Ia tak menyimpan rasa dendam sama sekali kepada Jack. Sedangkan di bangku para penonton, mereka pun bersedih melihat kepergian dari Hercules. Setelah itu, Heimdall pun mengumumkan pemenang di ronde keempat ini, yaitu Jack the Ripper. Kemudian, Hook pun keluar dan pergi dari sana. Di sini Hook pun mengatakan kepada Jack, sebaiknya kau segera pergi ke rumah sakit. Pada saat Jack akan kembali, Jack pun mendapati sesuatu yang tak diinginkan oleh dirinya. Di mana untuk kali ini kemenangannya itu tak dihargai oleh para umat manusia. Di mana ia dilempari batu oleh para penonton. Di sini, Jack pun hanya bisa pasrah dan berdiam diri saja ketika hal itu terjadi. Sementara itu, Gold pun menyalahkan Brunhild atas kematian dari Hercules. Namun apa boleh buat, semuanya telah terjadi, ujar Brunhild. Kemudian, Brunhild pun pergi ke sebuah ruangan, di mana ruangan itu adalah tempat para petarung dari kubu manusia yang telah tiada. Bahkan Hercules, ia juga ada di sana. Di sini Brunhild pun nampak bersedih atas kepergian Hercules. Sedangkan Ares, ia juga mengalami hal yang sama. Ia terus-terusan saja menangis melihat kekalahan dari Hercules. Berbeda dengan Loki, ia pun menyadari jika semua kejadian yang terjadi kepada Jack itu merupakan rencana dari Jack. Bahkan ia sukses menipu kita semua dengan rencana tersebut. Di sini, Zeus yang murka, ia pun kesal karena saat ini skor sama, yaitu 2-2. Di sini, ia pun langsung mengeluarkan kekuatannya dan menghancurkan tempat tersebut. Setelah menghancurkan tempat tersebut, mereka pun pergi dari sana. Dan itu saja untuk ronde keempat ini. So, saya minta maaf jika saya telat up video ya, dikarenakan ada kesibukan yang tak bisa untuk saya tinggalkan. Dan satu lagi pendapat saya tentang Jack, Jack ini merupakan pembunuh yang paling keji pada masanya. Dan untuk menebus dosa serta kesalahannya, akhirnya ia pun ikut dalam pertandingan tersebut. Namun siapa sangka, kemenangannya ini tak dihargai sama sekali oleh seluruh umat manusia. Dan tanpa mereka sadari, berkat Jack lah, kedudukan saat ini sama, yaitu 2-2. Dan itu merupakan hal yang menguntungkan bagi umat manusia. Setelah pertandingan selesai, kita diperlihatkan dengan dua orang samurai, yaitu Shoji dan juga Kondo. Di sini mereka pun sedang membahas tentang pertarungan sebelumnya. Bahkan, Shoji juga menantikan kapan dirinya ini akan terpilih untuk ikut ke dalam pertarungan Ragnarok tersebut. Sementara itu, kita diperlihatkan dengan Buddha yang datang menemui Loki. Dan entah apa yang ada di pikiran Buddha, tiba-tiba ia mengajak Loki untuk bertarung dengannya. So, tentu saja Loki menolak ajakan tersebut. Kemudian, Loki pun bertanya kepada Buddha, apakah Volund dari Valkyrie memiliki kekuatan yang luar biasa? Bahkan diantaranya, mampu untuk mengimbangi kekuatan para dewa. Dan terlebih lagi ada yang bisa menghabisi dewa. Tak hanya itu saja, Loki juga berpendapat jika hanya Buddha sajalah yang mampu untuk menyimpulkan semua ini. Dan semua itu disebut dengan Samavadana, yaitu mempercayakan takdir satu sama lain, maka akan terbentuklah satu kekuatan yang sangat besar. Setelah menjelaskan panjang kali lebar, Buddha pun tak tahu maksud dari Loki itu apa. Lantas, Loki pun langsung mengatakan kepada Buddha, apakah kau seorang pengkhianat? Dan Buddha pun menjawabnya, jika kau benar, maka apa yang kau inginkan? Di sini terjadilah perseteruan di antara mereka berdua. Dan tak lama kemudian,
datanglah 7 dewa keberuntungan ke sana. Dan salah satu dari mereka itu mendatangi Buddha. Karena tak terima dengan sikap Buddha, pria itu pun langsung datang dan akan menyerang Buddha. Namun dengan lollipop miliknya, Buddha pun berhasil menggertak pria tersebut. Sedangkan Loki yang melihat hal itu, ia pun ikut gabung ke 7 dewa keberuntungan untuk melawan Buddha. Oke guys, jadi gini, Anda tahu Buddha yang memiliki sifat yang tak ingin diatur oleh siapapun. Bahkan Zeus juga tak mampu untuk bisa mengatur Buddha. Dan tak lama kemudian datanglah Kojiro Sasaki ke sana. Kojiro Sasaki sendiri ialah orang yang bisa mengalahkan Poseidon pada pertandingan ketiga kemarin. Di sini, Kojiro datang untuk membela Buddha. Dan tak mungkin jika Buddha akan menghadapi 8 dewa sendirian. Tak hanya Kojiro saja yang datang ke sana, Shoji dan juga Kundo juga datang untuk membantu Buddha. Kemudian pria tadi pun datang lagi dan akan menghabisi Buddha dengan pistol miliknya. Namun Buddha dengan santainya menghindari semua peluru yang keluar dari pistol tersebut. Bahkan pria itu pun terkejut melihat Buddha dapat melakukan semua itu. Selanjutnya, giliran Loki lah yang datang menyerang. Di sini giliran Shoji lah yang akan berhadapan dengan Loki. Belum juga bertarung, datanglah Zeus dan juga Odin ke sana. Di sini Zeus pun mengatakan, "Aku tak suka jika ada pertarungan di antara sekutu." Setelah kedatangan mereka berdua, mereka semua pun pergi dari sana. Kemudian, Zeus pun mendatangi Buddha. Di sini Zeus meminta kepada Buddha untuk kembali ke ruangannya. Namun Buddha menolaknya, dan ia malah mengatakan kepada Zeus, "Tidak ada satupun orang yang bisa mengaturku, baik langit maupun bumi." Sedangkan Odin yang melihat tingkah dari Buddha, ia pun nampak kesal dengannya. Bahkan aura yang dikeluarkan Odin mampu untuk menghanguskan semua yang ada di sana. Sementara itu, Gol pun meminta maaf atas perlakuannya tadi kepada Brunhild. Di sini Brunhild pun tak menghiraukan perkataan dari Gol dan menganggap hanya biasa saja. Kemudian, mereka berdua pun pergi ke sebuah ruangan, di mana di ruangan itu terdapat banyak sekali pintu untuk menuju ke ruangan utama. Setelah sampai di dalam, terlihatlah sosok yang begitu besar. Bahkan saking besarnya, ukuran orang biasa pun tak ada apa-apanya bagi dirinya. Di sini, Brunhild pun perkenalkan pria itu kepada Gol, jika ia merupakan Tamion Raiden, pesumo yang sangat terkenal pada masanya. Setelah memperkenalkannya kepada Gol, Brunhild pun membangunkan Raiden dari tidurnya. Sontak seluruh wanita yang ada di sana pun langsung pergi melihat kedatangan dari Brunhild. Di sini, Brunhild pun memberitahukan pada Raiden jika saat ini adalah gilirannya untuk bertarung. Lalu, Brunhild pun memanggil Valkyrie yang paling perkasa ke sana, yaitu Truth. Truth sendiri akan menjadi Volund bagi Raiden. Bahkan saking besarnya, Raiden ini tak ada apa-apanya bagi Truth. Melihat sosok yang begitu besar, Raiden ini terpesona kepada Truth. Begitu juga sebaliknya, Truth juga nampak suka dengan Raiden. Sedangkan Gol yang melihat hal ini, ia pun terkejut karena ini adalah pertama kalinya Truth terlihat sangat feminim di hadapan Raiden. Di sisi lain, para penonton pun telah menantikan pertarungan selanjutnya. Bahkan arena di sana dirubah menjadi sebuah arena sumo. So, seperti biasa, Heimdall pun menyambut para penonton untuk pertandingan kelima kali ini. Bahkan di sana, para sumo ternama juga hadir untuk melihat pertarungan tersebut. Setelah itu, Heimdall pun memanggil perwakilan umat manusia untuk memasuki arena pertarungan. Dan ia adalah Raiden, sosok sumo yang terhebat dalam sejarah. Bahkan selama ia menjadi pesumo, ia memiliki win rate yang sangat tinggi, yang artinya ia hanya kalah beberapa kali saja. Kemudian, dari kubu dewa, Heimdall pun memanggil dewa dari India. Dan tak lain dan tak bukan, ia adalah Shiva. Ketika Shiva masuk, getaran di sana pun sangatlah kuat. Bahkan Aphrodite juga merasakan getaran tersebut. Sementara itu, Buddha hanya bisa tersenyum melihat pertandingan ini. Dan untuk pertandingan kelima ini, yaitu Shiva melawan Tamion Raiden, sosok pesumo terhebat melawan dewa penghancur dari India. Sedangkan seluruh dewa dari India juga datang untuk memberikan semangat kepada Shiva. Sebelum pertandingan itu dimulai,
Tameon Raiden pun melemparkan garam di tengah-tengah arena pertarungan. Dan tak apa maksud dari Raiden melakukan semua itu. Oke guys, sebelum kita masuk ke ronde kelima ini, baiknya kita bahas terlebih dahulu masa lalu dari masing-masing petarung ini. Kita mulai dari Tameon Raiden. Berlatar belakang di Provinsi Shinano, tepatnya pada bulan Januari tahun 1767 ada sebuah keluarga kecil, yang mana keluarga tersebut memiliki seorang anak. Namun usia anak tersebut telah menginjak usia 3 tahun. Akan tetapi, di usianya yang ketiga tahun tersebut, anak itu belum bisa berjalan layaknya anak pada umumnya. Di sini, ibu dari Raiden pun selalu berdoa untuknya, semoga ia tumbuh sehat dan juga kuat. Namun, pada suatu hari, Raiden pun mulai belajar untuk berjalan. Pada saat akan melangkah ke arah ibunya, tiba-tiba seluruh otot Raiden ini pun memberontak. Bahkan sampai tulang rusuk Raiden ini pun patah akibat otot yang begitu besar. Akan tetapi, Raiden tak menyerah begitu saja. Ia tetap berusaha untuk melewati semua itu. Sampai pada akhirnya Raiden ini pun berhasil melalui itu semua. Dan otot di tubuh Raiden ini berhasil beradaptasi dengan dirinya. Sehingga menciptakan sesuatu yang disebut dengan cangkang, atau dikenal dengan ratusan segel. Yang artinya, tubuh Raiden ini telah mampu untuk mengontrol seluruh otot yang ada pada dirinya. Singkat cerita, Raiden kini telah tumbuh seperti anak biasa. Dan Raiden sendiri sangat tertarik dengan dunia pergulatan. Di sini Raiden dan anak-anak lainnya pun sedang berlatih gulat bersama. Pada saat giliran Raiden tiba, Raiden dengan mudahnya dapat mengalahkan anak tersebut. Bahkan saking kuatnya anak itu mengira jika Raiden ini adalah seorang monster. Keesokan harinya, Raiden pun termenung karena anak sebayanya tak mau lagi bermain dengannya. Di sini, ia pun mengeluh, "Kenapa aku seperti ini?" Namun ibu Raiden mengatakan, "Kekuatan yang dimiliki oleh dirimu itu adalah karunia dari para dewa, dan kamu harus bisa untuk memanfaatkan kekuatanmu itu untuk membantu orang yang lemah." Singkat cerita, kini Raiden pun telah tumbuh dewasa, dan kekuatannya ini dipergunakan untuk membantu warga yang kesusahan. Namun pada suatu hari, desa Raiden ini terkena sebuah bencana, dan bencana itu disebut dengan Tainmei. Dan dari bencana itu, seluruh warga di Shinano pun dilanda kelaparan. Bahkan ada beberapa yang meninggal akibat kelaparan tersebut. Keesokan harinya, Raiden pun memutuskan untuk merantau demi bisa mencari uang untuk membantu warga yang kelaparan. Setelah melalui beberapa rintangan, akhirnya Raiden pun tiba di desa Edo. Dan di sana ia pun berniat untuk menjadi pegulat di sana. Sesampainya di dalam, ia pun melihat sosok sumo yang sedang memakan nasi yang begitu banyak. Dan orang itu bernama Urakaze. Melihat nasi tersebut, Raiden ini pun berhayal, andai saja aku bisa mengirim semua itu ke Shinano, pastinya akan sedikit mengurangi kelaparan di sana. Saat tiba giliran Raiden, Raiden pun mengatakan, "Aku tak ingin tenagaku habis melawan sumo-sumo biasa ini." Alhasil Urakaze lah yang akan turun tangan menghadapi Raiden. Pada saat dimulai, Raiden ini harus kalah di tangan Urakaze. Namun ia tak menyerah begitu saja, ia pun tetap gigih untuk berlatih demi bisa menjadi yang terkuat. Singkat cerita, debut pertama Raiden ini pun dimulai. Di sini ia pun berhasil mengalahkan lawannya hanya dengan sekali serang saja. Bahkan Urakaze yang melihat hal ini ia sampai menganggap jika ia baru saja melatih binatang buas. Setelah berhasil melewati beberapa pertandingan, kini Raiden pun menjadi bintang di Edo. Bahkan desa Shinano kini merasakan dampak yang baik dari hal tersebut. Namun masa kejayaannya itu tidaklah bertahan lama. Karena pada suatu pertandingan, Raiden ini harus berhadapan dengan orang yang lemah. Dan kejadian itu membuat dirinya ini teringat dengan masa lalunya. Karena tak ingin hal itu terulang kembali, akhirnya Raiden ini menyerah pada pertandingan tersebut. Setelah pertandingan itu selesai, Raiden pun dimarahi habis-habisan oleh Urakaze. Namun Raiden dapat menenangkan hati Urakaze dengan mengatakan, "Sejak kecil aku selalu diajarkan oleh ibuku untuk membantu orang yang lemah, dan jangan pernah melawan orang yang lebih lemah dariku." Dan untuk mengatasi semua itu, Urakaze pun memberikan solusi kepada Raiden, yaitu Raiden berhenti untuk menggunakan teknik terbaiknya, yang mana teknik itu terdapat 4 macam, yaitu serangan terbuka, tamparan terbuka, kuncian ganda, dan bantingan depan. Meskipun tak menggunakan keempat teknik tersebut,
Raiden tetap saja bisa memenangkan pertandingan itu. Dan selama 21 tahun ia berkarir di dunia pergulatan, Raiden ini telah mengantongi 285 kali pertandingan. Dan dari semua itu, ia berhasil memenangkan 254 kali dan kalah 10 kali, 14 kali tidak diputuskan, 2 kali seri dan 5 kali tanpa bertanding. Dan dari semua itu, win rate Raiden ini mencapai 96% guys. Bahkan seluruh orang saat ini menjuluki Raiden dengan julukan Rikishi yang tak tertandingi. Namun siapa sangka guys, Raiden ini harus pensiun dari dunia pergulatan tanpa pernah mengeluarkan sekuat tenaganya. Yang artinya, Raiden hanya mengeluarkan beberapa persen dari kekuatannya. Oke guys, setelah kita membahas masa lalu dari Kamen Raiden, kali ini kita akan membahas masa lalu dari Dewa Penghancur alias Shiva. Diceritakan pada saat itu terdapat dua dewa dari India, yaitu Dewa Prahara dan juga Dewa Penghancur. Di sini, Dewa Prahara adalah Rudra dan Dewa Penghancur adalah Shiva. Pada saat itu, Rudra sedang melatih dirinya agar ia bertambah kuat. Sedangkan Shiva, ia hanya bersantai sembari menikmati angin yang sejuk. Melihat Rudra yang terus-terusan berlatih, ia pun mengajak Rudra untuk menari bersama guna melepas rasa lelah tersebut. Pada saat mereka sedang menari, tiba-tiba datanglah dua dewa lainnya menghampiri mereka. Di sana ia pun mengabarkan jika ada dewa lainnya yang mengamuk dan mencari pimpinan di wilayah itu. Kemudian Shiva dan Rudra pun langsung datang ke tempat yang dimaksud oleh dua dewa tadi. Pada saat Shiva dan Rudra datang, mereka pun langsung menghabisi dewa-dewa yang mengacau di wilayah mereka. Dan dengan mudahnya Dewa Penghancur dan Dewa Prahara ini dapat mengalahkan mereka semua. Setelah mengalahkan mereka semua, di sini Rudra pun mengatakan kepada Shiva, "Apa yang akan kau lakukan ke depannya?" Dan Shiva pun menjawab, "Aku akan menjadi Nataraja atau penguasa tarian." Mendengar hal tersebut, Rudra pun menyampaikan impiannya kepada Shiva, yaitu ia ingin berdiri di puncak India. Dan ia ingin menjadi yang terkuat di antara yang lain. Di sini, Rudra pun mengajak Shiva untuk bekerja sama, dan dengan hal itu maka mereka dapat dengan mudah mencapai impian tersebut. Dan perjalanan mereka akan dimulai dari sini. Singkat cerita, satu persatu dewa di India pun telah mereka kalahkan, bahkan saat ini mereka telah memiliki banyak sekali pengikut. Namun setiap dewa yang mereka kalahkan, maka beban mereka akan semakin besar. Namun pada suatu hari mereka pun berhadapan dengan Indra, yaitu si Dewa Petir. Di sini Rudra lah yang akan maju untuk berhadapan dengan Indra. Meskipun menghabiskan banyak tenaga, Rudra pun akhirnya berhasil mengalahkan Dewa Petir. Setelah berhasil mengalahkan Dewa Petir, kali ini mereka pun berhadapan dengan Brahma dan juga Dewa Wisnu. Lagi dan lagi mereka berhasil untuk mengalahkan kedua dewa tersebut. Di sini mereka pun telah berada di puncak India setelah mengalahkan 1115 dewa di tangan mereka. Di sini Rudra pun mengajak Shiva untuk bertarung bersamanya, karena Rudra menganggap jika hanya satu dewa sajalah yang bisa berdiri di puncak India. Di sini Shiva pun akhirnya menuruti kemauan dari Rudra. Namun Shiva menganggap jika pertarungan ini adalah tarian terbaik mereka berdua. Akhirnya mereka pun bertarung untuk menentukan siapa yang terbaik di antara mereka. Bahkan keringat mereka bagaikan hujan yang menghujani dataran India. Sampai pada akhirnya Rudra ini pun hampir kehabisan tenaga. Di sini Shiva pun meminta Rudra agar tak menyerangnya lagi. Karena jika itu terjadi, bisa-bisa Rudra ini kalah di tangan Shiva dan impian Rudra itu jadi sia-sia. Dan demi Rudra bisa berdiri di Pantheon India, Shiva pun memutuskan untuk menyerah saja. Namun belum juga mengucapkan kata menyerah, Rudra pun terlebih dahulu menyerah kepada Shiva. Mendengar hal ini, Shiva pun terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Rudra. Alhasil dengan menyerahnya Rudra kepada Shiva, kali ini Shiva menanggung beban dari 1116 dewa di India. Dan tanggung jawab itu kini berpindah ke tangan Shiva guys. Oke guys, setelah membahas latar belakang dari masing-masing dua petarung ini, kali ini kita akan melanjutkan serunya pertarungan di ronde kelima ini. Setelah melemparkan garam di tengah arena pertarungan, Raiden pun mulai melakukan kuda-kuda untuk melakukan penyerangan. Alhasil, Shiva yang lengah pun ia harus terkena tendangan yang begitu telak dari Raiden.
Meskipun tendangannya yang begitu kuat, Shiva pun senang karena ia menemukan lawan yang seimbang. Belum juga mengumpulkan tenaga, Raiden sudah datang menyerang Shiva. Dan dengan cepat, Shiva dapat menepis serangan tersebut. Tak sampai di situ saja, Raiden pun kembali mendaratkan jab yang langsung mengarah ke arah Shiva. Pada saat akan mengakhiri semua ini, Shiva pun berhasil untuk menangkis serangan dari Raiden. Dan ia juga berhasil mendaratkan pukulan ke arah Raiden. Akan tetapi, Raiden ini tak menyerah begitu saja dan ia pun kembali bangkit. Bahkan Shiva pun sampai mengakui kekuatan dari Raiden. Kemudian, Raiden pun kembali mengeluarkan kekuatan miliknya untuk menyerang Shiva. Dan dengan bantuan Truth, Raiden ini mampu untuk mengeluarkan seluruh kekuatannya guys. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, Raiden pun langsung mendaratkan jab ke arah Shiva. Bahkan Shiva saja sampai kewalahan menepis serangan dari Raiden. Di sini, Raiden pun mencoba untuk menghabisi Shiva dengan menggunakan kepala miliknya. Namun siapa sangka, Shiva lah yang maju duluan untuk melakukan semua itu. Dan kali ini Shiva berhasil untuk mengembalikan keadaan. Saking asiknya menyerang, Shiva pun tak sadar jika salah satu tangannya itu berhasil dikunci oleh Raiden. Dan dengan kekuatan miliknya, Raiden ini berhasil untuk menghancurkan lengan dari Shiva. Bahkan, para dewa yang melihat hal itu mereka pun sampai terkejut melihatnya. Dan mulai saat ini, mereka akan melihat Raiden menggunakan kekuatan penuh miliknya. Begitu juga dengan penonton dari kubu dewa, mereka pun sampai berdoa untuk keselamatan dari Shiva. Sedangkan para dewa yang telah dikalahkan oleh Shiva, jika di setiap pukulannya terdapat 1116 kekuatan dari dewa India. Sementara itu, Shiva yang mendengar sorakan tersebut, semangat di dalam dirinya ini kembali membara-bara. Namun pada saat Shiva datang menyerang Raiden, serangannya itu dapat dihindari dengan mudah oleh Raiden. Bahkan Shiva lah yang terkena pukulan dari Raiden. Tak sampai di situ saja, kali ini mereka pun saling jual beli pukulan untuk bisa saling mengalahkan. Bahkan, mereka berdua pun sampai menghentakkan kepala mereka masing-masing. Dikarenakan kedua kepala mereka itu sama-sama keras. Yang pada akhirnya, mereka pun sama-sama merasakan rasa pusing yang luar biasa. Di sisi lain, beberapa dewa yang pernah dikalahkan oleh Shiva juga hadir di sana. Bahkan Rudra pun hadir untuk menonton pertandingan tersebut. Sedangkan Shiva, kali ini ia pun mulai mengeluarkan gerakan tarian miliknya. Bahkan Zeus pun sampai menganggap jika tarian Shiva itu merupakan tarian perang. Setelah melakukan tarian tersebut, Shiva pun dapat dengan mudah untuk menghajar Raiden. Bahkan Raiden saat ini dibuat kewalahan menghadapi Shiva. Namun, Raiden tak menyerah begitu saja. Kali ini ia pun berhasil membesarkan otot lengannya untuk menepis serangan dari Shiva. Bahkan saking kencangnya tarian dari Shiva, tubuhnya ini sampai mengeluarkan sebuah asap. Di sisi lain, Urakaze pun memberikan semangat kepada Raiden. Dan untuk kali ini, ia meminta kepada Raiden untuk bergulat dengan kekuatan penuh. Sedangkan Raiden kali ini, ia pun kembali mengeluarkan kuda-kuda untuk memulai penyerangan kembali. Dan untuk kali ini, ia pun mengeluarkan teknik telarangnya untuk menyerang Shiva. Yang mana, teknik tersebut adalah teknik sorongan terbuka. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, ia pun langsung datang menyerang Shiva. Sedangkan Shiva yang terkejut dengan serangan itu, ia pun hanya bisa menepis serangan dari Raiden. Namun siapa sangka, serangan Raiden ini telah mengenai Shiva. Bahkan ketiga lengan Shiva ini harus putus pada saat ia menepis serangan dari Raiden. Akan tetapi, dari kekuatan yang begitu besar, Raiden ini mengalami rasa sakit yang luar biasa. Di mana seluruh otot-ototnya ini mulai memberontak kepada tubuhnya. Bahkan Truth hampir saja tidak bisa menahan otot-otot tersebut. Di sini, Raiden pun meminta kepada Truth untuk membantu mengontrol otot-ototnya kembali. Di sini, Truth pun akhirnya menyetujui kemauan dari Raiden. Meskipun ia awalnya menolak hal tersebut. Sedangkan Shiva yang melihat hal tersebut, ia pun melihat Rudra beserta dewa-dewa yang telah ia kalahkan. Bahkan seluruh dewa pun berdoa untuk keselamatan dari Shiva. Melihat hal itu, semangat Shiva pun kembali bangkit. Di sini, ia pun langsung memompa jantung miliknya agar berdebar lebih cepat lagi.
Alhasil, dari hal itu tubuh Shiva pun berwarna merah. Lalu menurut legenda, jika Shiva telah melakukan hal itu, maka Shiva akan menari tanda Dava, yang artinya menghancurkan dunia. Dengan hal itu, Shiva akan membakar tubuhnya sendiri, lalu dengan abunya Shiva akan membangun dunia kembali. Dan hal itu disebut dengan karma Vandava. Sementara itu, Brunhild yang melihat hal itu ia pun menganggap jika mereka berdua ini memiliki banyak sekali persamaan, yaitu mereka menganggap akan membantu yang lemah dengan kekuatan miliknya. Di sisi lain, Shiva dan Raiden pun saling menyerang satu sama lain. Namun di sini Raiden harus mengalami luka bakar akibat menepis serangan dari Shiva. Bahkan menurut Brunhild semakin lama seperti itu, maka otot Raiden ini pasti akan hancur. Begitu juga dengan sebaliknya. Hermes juga mengatakan, jika itu merupakan kartu as terakhir dari Shiva, yang mana jika semakin lama digunakan maka tubuh Shiva ini akan hancur. Sedangkan kali ini mereka berdua mulai merasakan rasa sakit yang mulai menyerang mereka masing-masing. Dan seolah-olah tak peduli tentang hal itu, mereka berdua pun kembali melancarkan serangannya untuk bisa saling menghabisi. Sementara itu, para pegulat pun memberikan dukungan kepada Raiden. Bahkan hanya mendengar sorakannya saja, Raiden ini kembali bersemangat untuk maju menyerang Shiva. Di sisi lain, Dewa Prahara alias Rudra pun memberikan semangat kepada Shiva. Dan hal yang sama pun terjadi. Semangat Shiva ini kembali membara-bara. Kali ini, mereka berdua pun jual beli pukulan untuk bisa saling mengalahkan. Dan bisa dibilang guys, pertarungan ini merupakan pertarungan yang paling seru di antara sebelumnya. Setelah saling menyerang satu sama lain, kali ini mereka pun akan mengeluarkan teknik terbaik mereka masing-masing untuk segera mengakhiri pertempuran ini. Namun siapa sangka guys, lengan Raiden ini harus putus ketika terkena serangan dari Shiva. Dan bukannya takut, ia malah berterima kasih kepada Shiva. Karena untuk pertamanya, ia baru bisa merasakan bergulat sekuat tenaga. Dan ia juga berterima kasih kepada Truth karena telah membantunya pada pertandingan kali ini. Di sini ia pun pasrah guys untuk dikalahkan oleh Shiva. Alhasil, dengan hanya sekali tendang, Shiva pun berhasil menghabisi Raiden. Dan untuk pertandingan kelima ini, dimenangkan oleh Shiva yaitu dewa dari India perwakilan dari para dewa. Setelah pertandingan itu selesai, para pegulat pun memberikan penghormatan terakhir kepada Raiden. Sedangkan Shiva ia pun mengatakan kepada Zeus, jika manusia itu mengagumkan. Begitu juga dengan Zeus, ia juga mengakui kehebatan dari manusia. Sementara itu, Gol pun bersedih atas kalahnya Truth pada pertandingan kali ini. Di sini Brunhild pun mencoba untuk menenangkan Gol. Namun karena merasa Brunhild bersalah, ia pun memukul keras pintu dengan tangannya. Sampai-sampai, tangan Brunhild ini pun mengeluarkan banyak sekali darah. Kemudian, Brunhild pun masuk ke dalam ruangan tempat perwakilan umat manusia. Di tempat yang berbeda, Zeus pun menghampiri Buddha yang sedang beristirahat. Di sini, Zeus pun menceritakan pertarungan kelima yang begitu menarik. Tak hanya itu saja, Zeus juga meminta kepada Buddha agar ia bertarung di ronde ke-6 ini. Di sini, Buddha pun hanya bisa tersenyum saja sembari memeluk Zeus. Sementara itu, Gol pun pergi ke sebuah ruangan untuk mencari perban untuk mengobati luka di tangan Brunhild. Pada saat memasuki ruangan tersebut, ia tak sengaja menguping pembicaraan dari 7 dewa keberuntungan. Di sini, mereka pun membicarakan tentang sosok yang bernama Zero. Di sini, Brunhild pun tak tahu siapa sosok tersebut. Namun, keberadaannya ini harus diketahui oleh salah satu dari mereka. Pada saat akan dihakimi oleh mereka, datanglah Jack the Ripper ke sana. Dan dengan santainya ia mengajak para dewa-dewa ini untuk minum teh bersamanya. Singkat cerita, ronde ke-6 pun telah dimulai. Di sana Heimdall memperkenalkan petarung dari kubu dewa, di mana ia dianugerahi sebuah kekuatan oleh para dewa. Dan kekuatan itu ia dapat hanya dalam waktu 6 bulan saja. Oke, perkenalkan, ia adalah Sang Buddha. Sosok yang rela meninggalkan kerajaannya.
dan rela memilih untuk mengembara seorang diri. Saat Buddha memasuki arena pertarungan, umat manusia pun ketakutan karena sudah dipastikan umat manusia akan kalah lagi. Namun siapa sangka, Buddha ia pergi ke tempat umat manusia itu berada. Kemudian Heimdall pun menghampiri Buddha. Secara bersamaan, Buddha mengatakan, "Jika aku akan bertarung demi umat manusia." 俺人類側から出るんで Mendengar hal tersebut, Gol beserta yang lainnya pun terkejut. Kenapa Buddha melakukan hal itu? Terlebih lagi, ia mengatakan hal ini tepat di hadapan para dewa. Jika para dewa tak ada yang mau melindungi umat manusia, maka aku akan melindunginya. Dan jangan pernah kalian menghalangi langkahku. Sementara itu, petarung sebelumnya, yaitu Shiva dan juga Thor, mereka nampaknya akan menikmati pertarungan ini. Sedangkan dewa lainnya pun geram dengan apa yang telah Buddha lakukan. Di tempat yang berbeda, Gol menganggap jika Brunhild telah memaksa Buddha untuk berpihak kepada umat manusia. Ternyata sebelum itu Buddha sempat menemui Brunhild. Di sana Buddha mengatakan, jika sebelumnya Zeus sempat mengajakku untuk bergabung dengannya. Namun aku menolaknya dan aku lebih memilih untuk membela umat manusia. Sementara itu, Zeus yang geram dengan tingkah Buddha, ia pun datang menghampirinya. Dan ia juga tak segan-segan untuk bertarung melawan Buddha. Namun Heimdall mencegahnya. Oleh sebab itulah, Zeus ini akan mengerahkan 7 dewa keberuntungan untuk menghadapi Buddha. Tak berselang lama, ke-7 dewa itu pun datang ke sana. Melihat peserta selanjutnya telah datang, Heimdall pun memperkenalkan kepada para penonton. Dan ia adalah Bisa Mountain. Kemudian, ke-7 dewa itu pun bergabung menjadi satu. Diceritakan pada zaman dahulu, ke-7 dewa ini adalah dewa pembawa keberuntungan. Namun masih ada satu lagi, dan keberadaannya ini tak pernah terlihat selama ribuan tahun terakhir. Bahkan ketika ia menginjakan kaki di bumi, maka dunia ini akan hancur. Alhasil dari bergabungnya ke-7 dewa tersebut, lahirlah sosok dewa yang digadang-gadang adalah dewa ke-8. Dan ia adalah Zirofuku. Di sana, Zirofuku pun langsung mengeluarkan volume miliknya untuk menghadapi Buddha. Bahkan mereka yang ada di sana semuanya terkejut dan mereka tak mengira jika ada dewa yang mengerikan di dunia ini. Setelah Zirofuku muncul, Heimdall ia mengumumkan jika ronde ke-6 ini dimulai. Oke, sebelum kita melihat pertarungan mereka, kita akan membahas latar belakang dari masing-masing kedua petarung ini. Dimulai dari Zirofuku. Diceritakan, jika Zirofuku ini adalah dewa yang paling bajik. Bahkan di saat itu, dewa dan manusia hidup secara bersampingan. Namun saat Zero datang ke pemukiman, ia melihat banyak sekali kemalangan di sana. Kemudian ia menghampiri seorang anak yang sedang sakit. Dan ia langsung menyerap rasa sakit tersebut. Alhasil dengan adanya Zirofuku, anak tersebut pun sembuh dari penyakitnya. Bahkan semua orang yang ada di sana, mereka semua memuji kehadiran dari Zirofuku. Singkat cerita, Zirofuku ini telah menyerap kemalangan dari umat manusia. Bahkan dari kemalangan itu, tubuh Zirofuku ini merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa. Setelah sekian lama, Zero pun mengunjungi desa yang dulunya pernah ia datangi. Namun setelah ia sampai, bukannya disambut, Zero, ia malah dihina oleh anak yang pernah ia selamatkan. Dan dari hal itu, ia mengetahui sisi gelap dari manusia. Di mana ketika kemalangan itu telah menghilang, manusia ini akan seenaknya memperlakukan orang lain. Di saat Zero terpuruk dengan keadaan, ia pun melihat adanya rombongan manusia yang datang ke sana. Meskipun mereka terlihat sangat lusuh, tapi mereka sangat bahagia.
Dan rombongan itu dipimpin oleh seorang pria yang bernama Buddha. Saat Buddha melintas, ia pun menghentikan langkah Buddha. Dan ia menanyakan kepada Buddha, "Kenapa orang-orangmu sangat bahagia? Sedangkan mereka yang telah kuselamatkan, mereka terlihat sangat malang." Dan jawaban dari Buddha ini membuat Zero Fuku tersadar, di mana ada kegelapan pasti ada cahaya. Di sana, Buddha juga mengajak Zero untuk bergabung dengannya. Namun Zero malah lari dari rombongan itu. Saat sampai di tengah hutan, Zero ini nampak kesal. Kenapa ia belum bisa membuat orang bahagia? Padahal ia telah berusaha sangat keras. Alhasil dengan rasa kecewa itu timbullah rasa benci dari Zero Fuku. Dan rasa benci inilah yang melahirkan ketujuh dewa keberuntungan. Di saat itu juga, ketujuh dewa ini menaruh rasa dendam terhadap Buddha. Akhirnya, hari pembalasan itu pun telah tiba. Saat Zero akan menyerang Buddha, Buddha terlebih dahulu mendaratkan tendangannya ke arah Zero. Zero merasa dirinya ini dihina, Zero pun kembali menyerang Buddha. Namun entah kenapa Buddha ini mampu untuk menghindari semua serangan dari Zero Fuku. Tak lama kemudian, volume milik Zero ini pun berubah menjadi semakin membesar. Diketahui semakin banyak Zero menyerap kemalangan, maka volume miliknya juga akan semakin kuat. Oleh karena itulah, volume milik Zero ini disebut dengan volume bencana. Tak sampai di situ saja, meskipun volume milik Zero telah berubah, serangan milik Zero ini masih saja tak bisa untuk mengenai Buddha. Di sisi lain, Brunhild, ia memberitahu rahasia Buddha kepada Gol, di mana Buddha ini mampu melihat serangan Zero. Dengan kata lain, Buddha mampu melihat masa depan. Terlebih lagi jika lawannya ini masih memiliki sedikit cahaya di hatinya. Dan dengan adanya cahaya itulah, Buddha bisa semakin baik untuk melihat serangan lawannya. Singkat cerita, Buddha ini melancarkan serangannya ke arah Zero Fuku. Dan ini membuat Zero Fuku semakin murka terhadap Buddha. Meskipun serangan Zero ini membabi buta ke arah Buddha, tetap saja dirinya yang terkena serangan dari Buddha. Dikarenakan semakin banyak kemalangan yang ia alami, volume milik Zero ini menjadi semakin membesar. Bahkan ketika Zero menyerang Buddha, semua orang menganggap jika Buddha tak mampu untuk menghindari serangan dari Zero Fuku. Melihat serangan Zero yang semakin kuat, Buddha pun merubah tongkat miliknya. Dengan adanya hal itu, serangan Zero pun dapat ditepis oleh Buddha. Bahkan Zero yang menyadari hal itu, ia pun semakin marah kepada Buddha. Dan ia semakin banyak menyerap kemalangan. Sedangkan Buddha, ia kembali merubah tongkat miliknya. Dan untuk kali ini, Buddha akan menyerang Zero dengan jarak dekat. Dan hanya dengan sekali pukul saja, Zero ini mampu ditumbangkan oleh Buddha. Diceritakan pada masa lalu, tepatnya di kerajaan India Utara, ada seorang pemuda yang bernama Siddhartha. Dirinya ini mendapatkan fasilitas terbaik di sana. Bahkan ia sempat diramal akan menjadi penyelamat dunia. Pada malam harinya, Siddhartha yang sedang sendiri, ia pun dihampiri ayahnya. Di mana Siddhartha, ia akan menjadi penerus kerajaan ini. Keesokan harinya, Siddhartha pun mulai membagikan makanan kepada para warga. Di sana, Siddhartha ini dikenal baik oleh masyarakat yang ada di sana. Singkat cerita, Siddhartha ini mendatangi rekannya yang bernama Jataka. Di sana, Jataka mengatakan kepada Siddhartha, "Jika aku tak bisa hidup lebih lama lagi, dan ini disebabkan oleh penyakit yang terus menyerangku." Bahkan keduanya ini memiliki hubungan yang sangat dekat. Tepat di suatu momen, Jataka mengatakan kepada Buddha, jika ia ingin hidup bebas. Tak berselang lama, hari itu pun tiba,
Jataka telah menemui takdirnya. Sedangkan Siddhartha yang akan pergi ke pemakaman Jataka, ia pun teringat dengan keinginan dari Jataka. Saat Jataka akan dimakamkan, tiba-tiba Siddhartha ia datang ke sana dan ia membawa Jataka pergi dari sana. Bahkan tindakannya ini dibenci oleh semua orang yang ada di sana. Meskipun ia mendapatkan banyak sekali kecaman, Siddhartha tak memperdulikan hal itu. Setelah sampai di sungai, Siddhartha pun melepaskan Jataka agar ia bisa hidup bebas. Dengan adanya hal ini, keinginan Jataka pun terkabul. Sedangkan Siddhartha, ia mulai berkelana seorang diri. Dan ia berusaha untuk menemukan jati dirinya. Oke, kita kembali lagi ke pertarungan antara Buddha dan juga Zero Fuku. Di sana, Zero semakin gila menyerang Buddha. Namun tetap saja semua serangan Zero ini dapat dihindari oleh Buddha. 如意輪観音 Menyadari mulai tumbuh cahaya di hati Zero, Buddha pun mengajak Zero untuk bertarung dengan tangan kosong. Di sana, keduanya pun saling jual beli pukulan. Bahkan di saat seperti ini, Zero merasakan rasa bahagia yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun Zero harus kalah dengan Buddha. Di saat Zero bahagia, tiba-tiba saja tanduk miliknya ini bergerak dengan sangat aneh. Bahkan tanduk milik Zero ini membuat Zero sampai kesakitan. Tak lama kemudian muncullah 2 ekor naga dari tubuh Zero Fuku. Secara bersamaan, Zero yang minta tolong kepada Buddha, ia pun dihalangi oleh kedua naga tersebut. Di sana muncullah sebuah telur emas yang sangat besar. Dan dari telur itu keluarlah sosok yang sangat mengerikan. Bahkan Zeus yang melihatnya, ia sampai terkejut ketika melihat sosok itu muncul. Terlebih lagi dengan Buddha, ia tak bisa melihat cahaya di dalam sosok tersebut. Diketahui ia adalah penguasa dari neraka, dan ia adalah Hajun. Sementara itu, di tempat para dewa, Hades ia mulai memperkenalkan sosok itu kepada mereka, di mana sosok itu bukanlah dewa. Meskipun sulit dipercaya, tapi ia benar-benar muncul di sini. Lalu Hades memperkenalkan sosok itu, dan ia adalah penguasa dari alam Helheim. Diceritakan, dunia ini dibagi menjadi 3 bagian, dan dari ketiga itu dipimpin oleh seorang penguasa. Khususnya alam bawah, itu merupakan tempat para iblis berkumpul. Menurut legenda, tanduk neraka akan bangkit, dan ia akan menelan cahaya yang ada, dan ia dikenal dengan Hajun. Bahkan Hajun ini pernah menghancurkan alam bawah hanya dengan sekali serang saja. Dan hal itu terjadi sebelum diriku memimpin alam bawah. Sedangkan Hades selaku penguasa alam bawah, ia belum pernah bertemu dengan Hajun. Di sisi lain, Hajun ini mulai menyerang Buddha, dan Buddha berhasil menepis serangan itu. Sedangkan Gol yang melihatnya, ia bertanya kepada Brunhild, apakah Buddha mampu melihat serangan dari Hajun? Brunhild pun menjawabnya, jika saat ini ia tak bisa merasakan aura cahaya dari Hajun. Dan untuk saat ini, ia tak bisa untuk melihat serangan Hajun ke depannya. Di tempat yang sama, Buddha pun kesulitan menghadapi Hajun. Bahkan ia sampai terluka akibat serangan yang diberikan oleh Hajun. Melihat Buddha yang mampu menepis serangannya, Hajun pun menyerang Buddha dengan seluruh kekuatannya. Sehingga di sana terjadilah gelombang serangan yang sangat besar. Meskipun Buddha telah menepisnya, ia tetap terkena serangan dari Hajun. Akibatnya, mata kiri Buddha ini harus terluka akibat serangan tersebut. Hajun yang melihat Buddha semakin kesulitan, ia pun senang menyerang Buddha.
Di sana Buddha lagi dan lagi harus menghadapi masa-masa yang sulit ini. Tibalah di suatu momen, Buddha ini harus terkena serangan dari Hajun. Dan hal ini mengakibatkan Buddha semakin melemah. Di tempat yang berbeda, ada seorang dewa yang bernama Beelzebub. Dan ia mengambil benih dari Hajun. Lalu ia menanamkan kepada Zerufuku. Dan hal inilah yang menyebabkan Hajun kembali bangkit. Sementara itu, Buddha ini kesulitan untuk menghadapi kekuatan dari Hajun. Bahkan luka yang ia terima juga semakin banyak. Namun Buddha tak menyerah begitu saja. Ia mencoba memanggil Zero yang ada di dalam tubuh Hajun. Mendengar hal itu, Hajun malah mentertawakan Buddha. Bahkan, ia mengatakan jika Zero telah ia makan. Menyadari Hajun bukanlah lawan yang lemah, Buddha pun merubah tongkatnya ke bentuk alam kelima. Dan itu merupakan sebuah kebencian. Melihat hal itu, Hajun pun semakin semangat untuk melawan Buddha. Di sana keduanya saling jual beli pukulan. Bahkan keduanya ini melakukannya dengan sekuat tenaga. Sampai suatu ketika, keduanya ini harus terluka akibat serangan yang sama-sama mereka terima. Namun luka yang diterima Buddha ini semakin banyak. Bahkan para dewa di sana tak menyangka jika Buddha mampu bertahan sejauh ini. Tibalah di suatu momen, Hajun ini terkejut kenapa Buddha masih bisa bertahan di tengah keadaannya saat ini. Bahkan Hajun juga mulai gemetaran saat ia menghadapi Buddha. Tak sampai di situ saja, keduanya ini kembali menyerang satu sama lain. Namun untuk saat ini, tongkat milik Buddha harus hancur ketika berhadapan dengan pedang milik Hajun. Akibatnya, ia harus terpental jauh dari sana. Secara bersamaan, saat Buddha yang tengah berada di alam jiwa, ia melihat adanya cahaya di sana. Dan ternyata itu adalah Zero yang datang kepadanya. Di saat itu juga, Zero menjadi volun dari Buddha. Bahkan semua yang ada di sana mereka terkejut bagaimana bisa Zero bergabung dengan Buddha. Sedangkan Brunhild, ia menangis melihat kebangkitan dari Buddha. Melihat Buddha yang memiliki volun baru, Hajun pun datang dan menyerang Buddha. Sedangkan umat manusia mereka memberikan semangat kepada Buddha. Dan mereka berharap jika Buddha mampu mengalahkan Hajun. Di sana Buddha pun mulai bisa melihat cahaya dari Hajun. Dan hal ini disebabkan karena timbulnya rasa takut dari Hajun. Dikarenakan serangannya tak ada yang mengenainya, Hajun pun mengeluarkan ulti terkuatnya untuk menyerang Buddha. Di saat semuanya mengira Buddha telah kalah akibat serangan itu, tiba-tiba saja Buddha ini bergerak dengan sangat cepat. Dan untuk mengakhiri semua ini, Buddha pun langsung menebas Hajun dengan volun miliknya. Alhasil dengan kekalahan Hajun, semua umat manusia pun bersorak gembira. Dan dengan kemenangan ini, skor umat manusia dan dewa pun imbang. Sebelum Buddha pergi, Zero pun keluar dari sana. Dan Zero memberikan senyuman terakhirnya kepada Buddha. Yang mana arti dari senyuman itu kini Zero telah bahagia di sana. Akan tetapi akibat pertarungan itu Buddha harus menerima luka yang sangat banyak. Dan berakhirlah season kedua ini. Kedepannya kita akan menyaksikan ronde selanjutnya. Dan apakah manusia mampu bertahan di tengah-tengah keadaan seperti ini? Lalu siapakah yang akan mewakili umat manusia di ronde ketujuh? So jawabannya akan kita lihat di season ketiga nanti.